Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul A Quiet Place Part 2. Film ini rilis pada tahun 2021. Sebelum mulai, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya guys. Oke lah, daripada penasaran, kita langsung saja intro. Di awal film kita akan diperlihatkan Lee yang sedang menuju ke minimarket. Di sana Lee membeli beberapa makanan. Di saat Lee akan membayar tagihan, Lee melihat si pemilik minimarket sedang menonton berita yang menyatakan bahwa ada bom yang meledak di sebuah kota. Setelah itu Lee menonton pertandingan softball yang dimainkan oleh anaknya yaitu Marcus. Di sana juga ada istrinya yaitu Evelyn bersama si bungsu dan anak Lee yang paling tua yaitu Regan. Di tengah-tengah pertandingan ada seekor anjing yang menggonggong. Karena anjing itu melihat pesawat alien, para warga pun memutuskan untuk pergi. Kemudian Evelyn pergi bersama Marcus dan si bungsu, sedangkan Lee pergi bersama Regan. Sebelum masuk mobil, Lee bertanya ke seorang polisi tentang pesawat tadi. Namun tiba-tiba saja nasib Evelyn dan anaknya pun tak jauh berbeda dengan nasib Lee. Kemudian Lee dan Regan masuk ke sebuah kafe. Di sana Lee sempat mendiamkan seseorang yang sedang berdoa. Lalu tiba-tiba saja HP seseorang berdering. Alhasil monster ini pun menyerang orang-orang yang berada di kafe itu. Sedangkan Lee dan Regan kabur melalui pintu belakang. Namun tetap saja mereka berdua dikejar-kejar oleh monster ini. Hingga pada akhirnya ada seorang polisi yang menembak monster ini. Namun kemudian scene berganti pada masa sekarang, di mana Evelyn dan anak-anaknya yang masih selamat mencoba untuk mencari tempat tinggal baru. Sebelum pergi, Evelyn mengambil kotak dan tabung oksigen untuk si bayi, sedangkan Regan menyempatkan diri untuk mengambil sebuah speaker dan mikrofon. Tak lupa Regan juga mengambil sebuah peta. Setelah itu mereka pun mulai mencari tempat tinggal baru. Setelah berjalan beberapa jam, mereka pun sampai di sebuah pabrik. Mereka berencana akan bermalam di pabrik itu. Baru saja melewati pagar pabrik, secara tak sengaja Evelyn terkena sebuah jebakan. Seketika itu juga mereka pun langsung kabur. Terlihat dari kejauhan ada seseorang yang mengintai Evelyn dan anak-anak dari teropong sniper. Sialnya lagi kaki Marcus terkena jerat beruang. Karena hal itu, Marcus pun berteriak sekuat mungkin. Sedangkan monster itu sudah semakin dekat dengan mereka. Maka dari itu, Regan pun langsung menempelkan alat bantu dengarnya ke mikrofon. Di saat monster ini merasa kesakitan, di saat itu pula Evelyn langsung menembak kepala monster ini. Akhirnya, satu monster berhasil mereka bunuh. Setelah itu, mereka pun masuk ke dalam pabrik. Saat di dalam pabrik, ada orang misterius yang mengajak mereka menuju sebuah lubang. Setelah itu, orang misterius ini membawa Evelyn dan anak-anak masuk ke sebuah tangki. Di dalam tangki itu, orang misterius ini mengatakan, kalian tak boleh tinggal di sini karena persediaan makanan dan minuman tak cukup untuk menampung kalian. Karena penasaran, Evelyn menyuruh orang misterius ini untuk membuka penutup wajahnya. Ternyata pria ini adalah Emmett. Emmett merupakan teman lamanya Lee. Setelah itu, Evelyn menunjukkan bayinya ke Emmett, berharap Emmett memberikan izin kepada mereka untuk tinggal bersamanya sementara waktu. Lalu Evelyn mengobati kaki Marcus. Setelah mengobati kaki Marcus, Regan memasang headphone ke telinga Marcus. Tanpa diduga, Marcus mendengar suara musik dari salah satu stasiun radio. Emmett pun mengatakan bahwa lagu itu diputar secara terus-menerus selama 4 bulan terakhir. Karena hal itu, Regan pun yakin pasti ada seseorang yang selamat di suatu tempat. Emmett pun mengatakan itu tidak mungkin, karena setiap harinya banyak manusia yang tewas karena monster ini. Emmett pun menutup argumen ini dengan mengatakan, besok pagi kalian semua harus pergi.
Di tengah malam, Regan membangunkan Markus. Lalu Regan mengatakan, lagu di radio itu adalah sebuah sinyal dari seseorang. Seseorang itu menyuruh kita untuk mencari keberadaannya. Regan juga mengatakan, sinyal radio itu berasal dari sebuah pulau, dan pulau itu tak jauh dari tempat ini. Mungkin waktu perjalanan yang harus kita tempuh tak sampai 1 hari. Regan mengajak Markus untuk mencari tempat itu, namun Markus menolaknya. Karena Markus yakin Evelyn pasti tak mengizinkan mereka. Keesokan paginya, Regan pun memutuskan untuk pergi sendirian mencari pulau itu. Evelyn yang menyadari Regan yang sudah pergi, ia meminta ke Emmett untuk mencari Regan. Karena merasa tak tega, Emmett pun bersedia membantu Evelyn. Sementara itu, Regan menemukan sebuah kereta api, yang mana di dalam kereta api itu sudah dipenuhi dengan jasad manusia. Di saat Regan mengambil kotak P3K, tiba-tiba tangan Regan tertimpa jasad manusia. Karena kaget, Regan pun membuat suara yang berisik. Tak lama kemudian, monster ini pun datang menghampiri Regan. Dengan cepat, Regan menempelkan alat bantu dengarnya ke mikrofon. Lalu Regan menembak monster ini. Namun, tembakan Regan tak mengenai kepala monster ini. Syukurnya ada Emmett yang datang menyelamatkan Regan. Setelah membunuh monster itu, Emmett dan Regan pun pergi menuju ke sebuah rumah untuk bersembunyi. Di dalam rumah itu, Emmett menyuruh Regan untuk kembali ke Evelyn. Itu dikarenakan Evelyn sangat khawatir dengan Regan. Namun Regan menolaknya. Regan tetap kekeh untuk pergi ke pulau itu. Keesokan paginya, di saat Regan terbangun, ia kehilangan alat bantu dengar serta speaker miliknya. Regan menduga Emmett mengambil barang-barang miliknya. Namun dugaan Regan salah. Emmett datang dan memberikan barang-barang milik Regan. Di waktu yang bersamaan, Evelyn pergi ke apotek untuk mencari obat Markus, serta mengambil tabung oksigen untuk si bayi. Sementara itu, Markus penasaran dengan lantai atas pabrik. Ia pun memutuskan untuk berkeliling. Betapa kagetnya Markus ketika menemukan jasad keluarga Emmett. Karena kaget, Markus membuat suara yang berisik. Dengan sekuat tenaga, Markus pun langsung berlari menuju ke bawah. Syukurnya Markus sempat menyelamatkan adiknya, serta mengambil radionya. Lalu Markus bersembunyi di dalam tangki. Sialnya, Markus tak sempat mengganjal tutup tangki itu dengan kain. Hingga pada akhirnya Markus dan adiknya terkunci di dalam tangki itu. Alhasil Markus dan adiknya pun harus berbagi oksigen. Tak lama kemudian Evelyn pun tiba di pabrik. Melihat pabrik yang sudah berantakan, Evelyn pun mengetahui bahwa anak-anaknya sedang diserang monster. Karena hal itu, Evelyn pun meletakkan salah satu tabung oksigen di atas lantai. Lalu Evelyn menembak. Karena suara tembakan Evelyn, monster ini pun mendekati dirinya. Di saat monster ini berada dekat tabung oksigen, Evelyn pun langsung menembak tabung oksigen itu. Di saat itulah Evelyn langsung turun ke bawah dan Evelyn langsung masuk ke tangki itu. Sedangkan Regan dan Emmett pergi ke sebuah dermaga untuk mengambil sebuah perahu. Di sana mereka menemukan seorang anak kecil. Di saat Emmett akan menolong anak kecil ini malah memasang kalung lonceng ke Emmett. Tak lama kemudian keluarlah banyak orang dan pemimpin mereka akan membawa Regan. Di saat itu pula Emmett memberi kode ke Regan untuk menyuruhnya terjun ke dalam danau. Di saat itu pula Emmett langsung berlari menangkap pemimpin mereka. Karena hal ini, monster ini pun langsung datang dan menyerang orang-orang yang ada di sana. Setelah itu, Emmett menusuk kaki pemimpin ini. Lalu Emmett pun langsung terjun ke dalam danau. Monster ini pun ikut terjun juga untuk menyerang Emmett. Sayangnya monster ini tak bisa berenang, sedangkan Emmett diselamatkan oleh Regan. Kabar baiknya, Emmett berhasil mengamankan alat bantu dengar milik Regan. Hingga pada akhirnya Emmett dan Regan pun berhasil sampai ke pulau yang mereka tuju. Di sana Emmett kaget melihat orang-orang beraktivitas seperti biasa. Di pulau itu Emmett dan Regan ditolong oleh orang-orang di sana. Di saat Emmett sedang menghangatkan badan, Emmett dihampiri oleh pemimpin warga. Lalu pemimpin ini bertanya, "Apa kau mendengar lagu itu? Apa kau juga tahu bahwa lagu itu adalah sebuah sinyal dari kami?" Emmett pun mengatakan, Reganlah yang mengetahuinya. Lalu pemimpin ini menceritakan
Kami juga dulu datang ke sini sama seperti kalian. Kami mendengar dari pemerintah yang mengatakan bahwa monster ini tak bisa berenang. Maka dari itu kami mencari pulau yang tak dihuni oleh para monster. Lalu Emmet mengatakan, dengan alat bantu dengar Regan inilah kami bisa sampai ke pulau ini. Pada keesokan harinya Emmet meminta maaf ke Regan karena ia sebelumnya tak percaya dengan perkataan Regan. Setelah itu Emmet pergi ke pantai. Di sana Emmet mendengar sesuatu. Setelah dicek ternyata itu adalah kapal yang ditumpangi monster semalam. Emmet pun berlari untuk memperingati warga agar masuk ke dalam rumahnya. Sayangnya pada saat itu pula monster ini menyerang warga. Sedangkan Emmet berhasil menyelamatkan salah satu anak kecil sebelum masuk ke rumah pemimpin. Kemudian pemimpin, Emmet, dan Regan pergi ke stasiun radio sambil menghidupkan klakson mobil agar monster itu ikut dengan mereka. Sayangnya pemimpin ini tewas diserang oleh monster ini. Di saat yang bersamaan pula, Evelyn berencana akan mengambil obat Markus yang ketinggalan di luar tangki. Di saat Evelyn mengambil obat itu, monster ini menyerang Evelyn. Syukurnya monster ini tak bisa menjangkau Evelyn dan anak-anak yang berada di dalam tangki. Sementara itu, Emmet dan Regan berusaha keras untuk bisa menempelkan alat bantu dengar ke mikrofon. Dengan usaha yang keras, akhirnya Regan berhasil menempelkan alat bantu dengar miliknya ke mikrofon radio yang sedang on air. Di saat yang bersamaan pula, Markus mendengar di radio miliknya suara sinyal dari alat bantu dengar milik Regan. Alhasil Markus pun mendekatkan suara itu ke monster ini. Di saat yang bersamaan pula, Markus dan Regan berhasil membunuh monster ini. Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.